Selamat siang. Selamat datang di kelas terakhir ya. Masih menunggu, masih banyak yang ditunggu. Oke. Ada beberapa yang kita tuh ya. Sambil menunggu rekan-rekan ya. 3 menit kita mulai mungkin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sudah vaksin semua belum? Sudah. Bagus. Oke. Bagaimana cuaca di tempat kalian? Berapa derajat Celcius kira-kira? Panas, panas sekali. Panas sekali ya. Kalau cerah, panas mungkin berapa? 28, 29 ya? 32 insya Allah. Ya. Kalau di Melbourne sekitar, sebentar saya lihat. Tadi pagi itu 5 derajat Celcius, sekarang sekarang 11 ya. Tadi pagi di Melbourne sekitar 5 derajat Celcius ya. Sekarang 11 ya. Jadi dingin. Kalau di tempat kalian mungkin berapa ya? Mungkin 28 atau 29 ya. 28 atau 29 ya. Kira-kira. Oh, 30 kata Mas Demas. Wah, oke, harus dicek nih. Saintis ya. 30. Wow. 30 lumayan panas ya. Tropis ya. Tapi kalau di sini orang lebih suka 28, 25, 20. 30 suka ya. Asal tidak terlalu panas. Oke, jadi kira-kira itu. Jumlah nomor itu mengindikasikan kualitas cuaca nih. Oke. Mbak Sri Wahyuningsih. Ya. Iya, Bu. Ada kabar istimewa apa hari ini di Indonesia, di tempat kos Mbak Sri, di kantor, di kampus, di jalan? Di jalan cuacanya cukup panas, Bu. Oke. Wah. Oke, berarti harus ya harus memakai pelindung ya. Oke, cukup panas ya. Mbak Melati, kalau menggambarkan hari ini dalam satu kata, apa kata itu? Ramai, Bu. Ramai. Bagus, ramai. Oke. Ramai, ramah ya. Oke, ramai. Oke. Mbak Miftahul, katanya apa untuk mendeskripsikan hari ini? Katanya apa? Ramai. Panas. Ya, Mbak Miftah? Katanya apa untuk mendeskripsikan hari ini? Apa, Bu? Oke. Mbak Miftah mendengar nggak instruksi tadi? Maaf, Bu. Ini ramai, Bu. Oh. Nambahin acara, Bu.
Oh, ada acara. Oke. Jadi disambi ya. Oke. Ayo kita di kelas ikut acara saja itu ya. Ada snacksnya enggak? Bukan snack tapi snakes alias ular. Oke. Kita gabung saja ya. Acaranya apa? Acaranya apa? Oh, ini ada acara tasyakuran, Bu. Sama Bapak Ibu guru. Oh, salam. Salam untuk Bapak Ibu guru. Salam sama Bapak Ibu guru. Nggih, Bu. Kata Bu niki, Bu. Ya. Oke. Berarti kata kuncinya berarti rapat ya, rapat pertemuan. Oke. Oke. Selamat datang Mbak Dina. Selamat datang Mas Devian, Faren. Oke, semua bergabung ya? Sudah bergabung? Oke. Jadi ini acara pemanasan kita. Yang pertama adalah coba pilih, dalam memilih berarti harus memikirkan ya, nomor favorit kalian. Pilihannya adalah dari 0 sampai berapa ya? Dari 0 sampai mungkin 11. Oke. 0 dan 11. Pilih nomor favorit kalian. Oke, dari 0 11. Nah, oke. Jadi di kelas kita kan kalian sudah tahu ya, kalau kata sesuatu itu berbunyi, ada artinya. Jadi kalau saya minta coba pilih nomor favorit kalian dari 0 dan 11, yaitu saya mengharapkan kalian akan merasakan, membaca nomor pilihan itu, memikirkan, membayangkan pakai imajinasi, termasuk alasan mengapa itu nomor favorit kalian. Oke, ya. Dari Pak Oktaviandra 10, 3, Ade 3, Pak Melati 8, Sri Wahyuningsih 2, Mas Dimas 2, bagus. Saya akan, sudah semuanya silakan tulis nomor favoritnya, dan saya akan bertanya pertama kepada Oktaviandra Osamadani 10. Mengapa 10 dipilih sebagai kata favorit? Silakan. Mengapa? Itu 10. Karena itu bulan lahir saya, Bu. Bulan lahir. Berarti punya arti spiritual. Oke, bulan lahir ya. Oke, 10. Oke, bulan lahir 10. Oke. Make sense ya. Oke, bisa diterima. Sekarang Mbak Ade Ernadiah Ayu Pitaloka memilih nomor 3. Mengapa? Iya Bu, jadi saya tuh dari SD sampai SMA tuh absennya nomor 3, terus jadi melekat gitu Bu sama saya. Oke, itu ya. Kira-kira di belakang itu ada artinya tidak? Mungkin semesta memberi nomor 3 kepada Mbak Ade? Nah, kayaknya tidak Bu. Ya, jodoh ya. Oke. Iya. Itu 3. 3-nya kalau dibaca bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa atau bahasa Korea atau bahasa Jepang atau bahasa lain. Ya. Hanaduset atau iesat atau setunggal kalih 3 atau siji loro telu atau 1 2 3 ya. Ya, artinya bisa banyak ya kalau bahasa Jawa Timuran, bahasa ya. Oke. Dan Irsa Oktavana memilih nomor 10. Iya, Bu. Ya, mengapa? Sama kayak Osa. Lahiran saya. Oke, bulan 10. Oke. Mbak Melati memilih 8. Mengapa? 8 itu unik Bu bentuknya.
Karena waktu menulisnya itu kayak nggak terputus dari titik sini, terus digabungkan menjadi angka 8 begitu, Bu. Infinity and beyond. Ini begini ya. 8 ya. Oke. Tidak terputus. Jadi tidak mau putus. Wah, bahaya kalau tidak cocok ya harus putus dan move on lah. Oke. Oke. Mas Devian, Agna Perdana memilih 4 dan mengapa? Itu kalau Karena nomor tanggal- 4 Siapa? itu sama. Halo Bu Yacin. Ya, Mas Devian? Devian. Mbak, Bu. Oh, Bu. Ya. Mbak. Mbak. Oke, Mbak Devian. Oh, oke, Mbak Devian. Maaf. Karena itu tanggal lahir saya. Oh, oke. 4 ya. 4. Iya. Ya. Bagus sekali. Oke. Siapa yang memilih nomor apa? Mas Demas, nomor kalih, nomor loro. Kalih loro nomor handadu, nomor mengapa 2? Jadi ketika kita mengikuti pertandingan, itu di antara kita juara 1, atau juara terakhir, juara 3 itu ada juara 2. Jadi juara 2 itu sedikit lebih lemah dari juara 1, tapi sedikit lebih kuat dari juara 3 gitu. Jadi menurut saya juara 2 ini adalah orang-orang yang termotivasi, sangat-sangat termotivasi untuk menjadi juara 1, dan orang-orang yang punya ambisi besar gitu Bu, untuk tidak tersalip oleh nomor 3. Jadi kalau angka 1 itu kan takutnya nanti kita terlalu tinggi, makanya kita terlalu sombong atau kita goyah gitu ya. Jadi kalau sedikit saja kita goyah, nomor 2 ini bisa menggeser nomor 1 ini kapan saja. Jadi menurut saya angka 2 ini melambangkan ambisi yang luar biasa. Gitu. Keren. Wah, itu udah jadi esai itu ya. Bisa jadi esai atau paragraf atau puisi atau jadi cerpen ya. Bisa jadi sebuah catatan. Yang lainnya tadi kebanyakan karena lahir atau bulannya, tapi itu bagus juga, ya. Karena biasanya kalau ada tugas, pertama kali yang kita lakukan itu adalah berpikir tentang apa yang dekat dengan kita ya. Wow, oke. Ya 10 itu bulanku. Nah, itu tanggal kelahiranku. Nah, menurut saya sastra itu seharusnya begitu. Oke. Nah, sastra itu tidak harus yang di awang-awang di langit, cinta yang harusnya tidak hanya pesona, tidak hanya yang figuratif dan lain-lain ya. Menurut saya kita itu kan sastra itu di sekitar kita. Jadi saya senang tadi ketika saya lemparkan ide pemanasan, coba nomor favorit, lalu muncul banyak tentang kelahiran atau bulan, karena itu yang kalian tahu. Jadi itu penting sekali ya. Nah, setelah itu mengapa tidak menulis tentang itu? Karena itu kan kalian sendiri dan dekat dengan kalian ya. Oke, Mas Dimas tadi sangat filosof, seperti filsuf ya. Bukan 1 karena nanti bisa pongah. Tidak jeli, tidak 3 ya, tapi akan selalu punya ambisi, energi untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu bisa dianalisa. Pilihan kata bisa jadi puisi juga. Mbak Dina Oswatun memilih nomor 7 yang dari tadi belum dipilih. Silahkan Mbak Dina, mengapa? Karena nomor 7 itu bulan lahir saya, Bu. Oke. Oke, bulan lahir ya. Oke. Itu Ya. bulan apa? Bulan Juli ya? Ya, bulan Juli. Ya. Jadi, oke. Jadi bulan kelahiran penting ya. Tidak direspon tadi. Oke. Oke. Juli. Oke. Juli. Ya. Mas Nur Ahmad Hidayat memilih nomor 4. Iya Bu, karena laki-laki memang jatahnya 4 Bu. Oh.
Oke. Ya, bisa dielaborasi sedikit maksudnya? Kalau di Islam sendiri ya Bu, Ya. laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah 4 perempuan. Oh. Oke. Oke. Jadi itu nomor yang oke, menarik dari situ. Ya pasti itu ada sejarahnya ya. Ada alasannya mengapa nomor itu ya. Jadi yang ingin saya ungkapkan di sini adalah nomor itu tidak sekedar nomor. Ada yang mengingatkan dengan sejarah, ada yang mengingatkan dengan pengetahuan, pengalaman, keinginan dan lain-lain. Oke. Oke, Mas Nur tadi mengatakan 4 dalam Islam menurut dia itu laki-laki diperbolehkan untuk beristri 4 ya. Faren Aldafa juga 4. Saya ingin tahu mengapa memilih 4 sebagai nomor favorit. Iya Bu, kalau menurut saya tuh 4 tuh kayak perlambangan kejadian besar, kayak misalnya di dunia ada 4 musim, ada 4 inti arah mata angin, terus juga ada 4 unsur seperti api, air, udara, dan bumi, atau 4 elemen. Nah gitu Bu. Jadi 4 tuh angka istimewa menurut saya. Iya, bagus sekali. Ya, coba kalian dengarkan dan amati juga ya, ada yang tentang kelahiran dan bulan, tapi juga banyak juga yang dari masing-masing kalian itu ketika memberi alasan itu sangat unik dan berbeda sekali. Yang ini tadi tentang ada alam semesta, kemudian ada sedikit ilmu pengetahuannya ya, tentang cuaca musim dan lain-lain. Oke, terima kasih Soren. Nomor 5 dipilih oleh Mahadhirka Witradharma. Mahadika. Mengapa? Nomor 5. Itu karena keluarga saya itu ada 5 dan berharap itu masih tetap utuh, tidak berkurang. Wow, oke, ya. Oke, ya. Ada emosinya ya. Langsung berpikir tentang keluarga, jumlahnya seperti itu. Berarti nanti kalau saya minta Mas Mahadika menulis lebih banyak lagi tentang nomor 5, nanti yang masuk itu ya, ini jumlah keluarga saya karena ada 5 dan berharap akan terus bersama-sama, berarti bicara tentang kesehatan, tidak ada yang sakit. Yang saya dengar adalah kedekatan ya, keakraban dan saling mencintai, karena bayangkan kalau ditinggalkan ayah atau ibu, saudara, dan lain-lain. Oke, menarik sekali. 5 jumlah dalam keluarganya. Ada 27 dari Mas Muhammad Yusuf. Oke. Ini 27 apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sumba, bahasa Korea. 27, 27 atau 27? Silakan. 27. 27. Oke, why? Mengapa? Karena itu hari dan bulan lahir saya, Bu. Oke. Bulan dan hari kelahiran ya. Oke, terima kasih. Saya ingin tahu Mas Berlian itu memilih nomor 4 ya. Memilih nomor 4. Nggih. Arti 4 nggih. Oke. 4, 2 itu saya ambil nomor 4 itu tanggal lahir saya dan frozen. Ya. Itu Oke. nomor itu. Ya. Nomor 01 itu tahun lahir saya itu 2001 itu. Oke. Kalau nomor ini kalau anak nomor 2 itu ya spesial lah. Oke, somewhat spesial. Oke, terima kasih. Ada yang milih 19, 28. Oke. Yang terakhir mungkin saya tanya. Adevian Bayu ada nomor 17. Ya. Memilih 17 itu karena hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia, dan kenapa merdeka? Karena saya itu suka dengan yang namanya kebebasan. Oke, terima kasih. Jadi ada patriotisme
ada tentang kemerdekaan, ada tentang informasi politik, sastra ya. Saya pikir ada beberapa yang tentang kelahiran dan bulan, tapi itu sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang dekat dengan kalian dan pribadi dan personal. Tapi banyak juga yang memilih angle yang berbeda ya. 28, 19. Oke. Nomor-nomor. Oke. Ya. Oke. 4 dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang acara berikutnya adalah ini. Saya, tugas kalian hari ini adalah tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tapi juga sedikit seperti sebelumnya, tapi lebih ke begini. Saya akan membacakan contoh puisi pendek-pendek dalam bahasa daerah, bahasa Jawa. Oke, mengapa? Karena menurut saya, lewat penelitian, lewat pengamatan dari dalam dan luar Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia itu menjadi kaya, menjadi sukses, dan akan lebih menjadi sukses karena bahasa-bahasa daerah. Ya, bisa dibayangkan kalau bahasa-bahasa daerah di Indonesia tidak ada. Dan itu meskipun pemerintah mulai membicarakan itu, tapi kadang-kadang kita sering lupa. Yaitu tadi karena disuruh memilih ya. Oh, yang paling penting harus bahasa Inggris karena nanti di arena internasional dan lain-lain itu juga penting karena kita perlu membaca, mengetahui apa yang dibicarakan, yang terjadi secara global, tapi juga menulis dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Bahasa Indonesia, bahasa nasional, jadi itu harus nomor 1. Ya, tetapi bahasa daerah juga sama pentingnya karena bahasa daerah itu adalah kita, lokasi kita, lingkungan kita, berarti itu ada elemen politik, ekonomi, spiritualitas dan lain-lain dan lain-lain. Kalau tidak ada bahasa daerah, bahasa dan sastra Indonesia tidak akan berkembang dan tidak akan sukses dan tidak akan punya potensi yang akan lebih besar lagi di masa depan. Ini prediksi saya. Oke, jadi saya juga karena mengajar saya harus menjadi contoh. Saya juga masih belajar dan terus belajar untuk menulis terutama puisi dan buku teks dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Kali ini saya akan berbagi puisi saya dalam bahasa Jawa. Tugas kalian mendengarkan, mencatat, dan nanti kita akan latihan untuk merespon ya. Kita akan mengaplikasikan apa yang saya sebut sebagai kajian kajian resepsi ya, resepsi, jadi merespon teks tulisan dengan kebebasan penuh. Silakan. Oke, sudah siap ya? Yang pertama puisi ini, oke. Saya nanti akan tugaskan beberapa orang untuk merespon, tapi yang pertama saya beri kebebasan siapa saja boleh merespon ya. Sudah siap ya? Oke. Kalau bisa nanti mungkin meresponnya juga, oh saya menangkap dengan kata ini membuat saya marah atau terkejut atau terkesan atau tidak terkesan atau apa saja ya, bereaksi ya. Kan karena saya tidak memperlihatkan teks, jadi kalian hanya mendengar dari bacaan saya ini. Sudah siap nggih? Kayak judulnya Papat Mbelarat. Papat mbelarat banjur ngelabrak wolu. Wolu nesu lan mampang-mampang nantang perang. 5 nrimo, 7 guyu, 6 mingkem, 9 menyak lungo, 10 misuh, 11 sing krasa paling waras damprat papat
tetap melarat. Nasib. Maret 2017. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan video. Yang lainnya, ayo silahkan menyalakan video supaya saya bisa lebih kenal. Terima kasih yang sudah menyalakan video. Oke, silahkan. Mas Ami Muslim, responnya apa tentang puisi Papat Melarat dalam bahasa Jawa? Silahkan. Mas Amin, oke, bisa di-unmute nggak ya? Dalam, Bu. Ya, responnya gimana? Suaranya masuk, Bu. Masuk. Masuk. Soalnya di sini suaranya telat-telat tadi. Oke. Oke. Jadi ada gangguan teknik ya. Oke. Siapa yang Mbak Sri Wahyuningsih silahkan. Ya Bu, saya memilih 11 yang rasa paling waras Bu. Iya, bagus 11 ya. Ya 11. Ya 11 ya bahasa Jawa. Oke. Iya Bu. Ya, ada alasannya? Karena yang paling tidak emosional begitu. Iya Bu, yang lain lesu sama nantang perang itu. Ya, wah bagus sekali. Ini kalem ini wataknya nih. Ya, ini watak yang menerimanya kalem. Oke, Mbak Melati bagaimana? Papat melarat, banjur ngelabrak wolu nesu lan mampang nantang perang. 5 trimo, 7 guyu, 6 mingkem, 9 menyak lungo, 10 misuh. 11 sing kroso paling waras, damprat papat tetap melarat. Nasib. Oke, Mbak Melati silahkan responnya bagaimana? Saya pilih limon rimo Bu. Ya, mengapa? Karena di antara kata yang mengikuti angka di depannya itu limo, nerimo yang paling kayak ayem, tentram begitu Bu. Oke, bagus ya. Jadi kalimat itu memberi rasa tentram kepada pembaca Melati Yuwana. Oke, Mas Nur Ahmad Hidayat bagaimana responnya? Ya, mungkin bisa dari diksinya, bisa dari ada pesannya tidak boleh memberi nilai dan silakan respon. Oke, Mas Nur Ahmad. Saya milih kalimat papat melarat banjur ngelabrak wolu. Ya, mengapa memilih itu? Mengapa Mas? Ya, dari papat melarat itu kan bisa dari kata-katanya papat terus bisa nyambung melarat, kemudian langsung ngelabrak wolu. Langsung. Itu. Jadi ada rimanya ya, ada rimanya. Oke. Mbak Dina belum berkomentar ya, Mbak Dina Uswata? Ya Bu. Ya, silakan. Kalau saya memilih nomor 7 guyu karena di dalam itu kayak mengisyaratkan adanya kebahagiaan di dalamnya. Jadi bisa mengajak pembacanya untuk merasakan adanya kebahagiaannya. Wow, bagus sekali. Oke, jadi tidak hanya nomornya, tapi suaranya, tapi juga ada rimanya, tapi juga interpretasi ya. Guyu itu kebahagiaan. Kalau sebagai pembaca, mungkin itu yang ingin ditulari rasa kebahagiaan. Oke, Mas Dimas. Oke, saya mengharapkan analisa ya. Oke, tidak hanya milih, tapi penangkapan Mas Dimas apa terhadap susunan puisi ini? Silakan. Jadi tadi di awal kata papat melarat banjur kelabrak ya. Ngelabrak.
Gelap. iya. Ya. Jadi gambaran mungkin dari angka 4 ini, angka 4 ini adalah papat itu dia melarat, kemudian dia berusaha sedemikian rupa dengan mungkin usaha, cuma usahanya itu tidak dia pengennya instan gitu, dia pengennya instan, melakukan hal-hal buruk dengan ngelabrak wolu, kemudian dari angka-angka ini cuma bisa berekspresi. Contohnya limo hanya bisa nerimo, karena mungkin dia juga melarat, tapi dia berbeda dengan papat yang tidak nerimo. Kemudian papat ini tetap berambisi untuk terus menjadi kaya, biar sugih. 6 hanya bisa mingkem, 9 menyak lungo, 10 misuh-misuh, 11 ngeroso paling waras gitu. Kemudian setelah usaha-usaha itu tadi, ya kalau kita pengennya instan, terakhirnya ya papat tetap melarat. Jadi, mungkin filosofinya dari angka 4, terus untuk kita juga kalau mencari pekerjaan atau mengubah status sosial dari melarat menjadi sugih, itu sebenarnya jangan instan, kemudian harus dengan cara-cara yang baik dan diridhoi oleh Tuhan gitu. Terus jangan lupa doa dan intinya apa yang diberikan Tuhan gitu. Walaupun kita melarat ataupun kita sugih, itu harus diterima sebagai pemberian Tuhan gitu. Yang penting manusia itu tugasnya adalah berusaha. Apa-apa yang sudah diterima dengan lapang dada seperti angka 5, nerimo. Gitu. Oke, bagus sekali. Lengkap ya. Ada filsafatnya, ada tadi analisa angka-angka. 5 yang nerimo, tapi nggak mau pongah karena sebenarnya kan dekat dengan 4 juga. Meskipun lebih, tapi kan hanya 1. Dampratnya papat tuh kelabraknya ke wolu. Yang 100% ya, 2 kali lipat ya mungkin ya. Oke. Mbak Ade Ernadia. Oke. Komentarnya bagaimana keseluruhan tentang puisi yang pakai nomor-nomor dalam bahasa Jawa tadi? Bagus Bu. Jadi nggak harus pakai kata-kata, tapi pakai angka juga bisa. Oke, ya. Kalau pesannya apa? Setuju dengan yang dikatakan Mas Dimas tadi? Ada enggak pesannya atau hanya iseng saja itu? Pesannya ada Bu. Jadi kalau apa yang dikatakan Mas Dimas tadi, kalau ngelabrak itu yang baik Bu. Dengan kata-kata yang baik. Iya. Jadi usaha harus tidak boleh instan ya. Jadi tidak yang ikut kripto ingin kaya 2 miliar seketika dan mungkin investasi bodong segala macam itu ya. Itu perlu dipikirkan lagi karena kalau percaya dengan doa, ridho Tuhan, kerja keras itu penting ya, tidak hanya dengan emosi dan marah-marah. Oke. Papat melarat. Ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah saya ingin masih membacakan satu puisi lagi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Kali ini kalau bisa, mendengarkan, saya akan baca pelan-pelan, tapi mungkin memberi interpretasi. Isinya apa sebenarnya? Pasti penerimaan atau resepsi itu kan tergantung pengalaman, pengetahuan, emosi, asal dari mana kalian berada. Tapi coba amati dengan lebih dalam. Kemudian kalau bisa nanti, oh maksudnya seperti ini loh, kok begitu gitu ya.
nanti kita sharing lagi tanggapan Anda terhadap puisi ini. Oke. Oke. Nah, sekarang sudah siap? Ini juga bahasa Jawa. Oke, semua tahu bahasa Jawa ya. Kalian tahu judulnya? Judulnya Ono. 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 Judulnya Ono. Ya, siap-siap. Oke. Bisa dianalisa, bisa diringkas, bisa kira-kira ditangkap, oh ini maksudnya apa, atau ada kalimat yang menarik perhatian misalnya. Sudah siap nggih? Judulnya Ono. Ono wedhus ambune perengus. Ono asu gawene mbelayu. Ono kebo ndekeme jero. Ono mentok megoli bletok. Ono kucing nguyuhe pesing. Ono sapi narik pedati. Ono ulo ragane dawa. Ono kadal mlayu njrantal. Ono manuk mekukruk. Ono jaran ngerti paran. Ono gajah begagah. Ono bajing blencing. Ono cecak maca. Ono kethek menek. Ono tekek mekekek. Ono menungso ora ngopo-ngopo. Agustus 2015. Monggo silahkan. Siapa yang mau nanggapi? Oke. Saya, Bu. Silahkan. Ya. Ini puisi yang membandingkan antara hewan dengan manusia, yang mencontohkan hewan itu sebenarnya lebih beraksi, lebih beraction daripada manusia yang tidak ngapa-ngapain, intinya gitu. Oke, ya, bagus. Merasa dikritik. Oke, perbandingan hewan-hewan dan manusia yang tidak beraksi. Oke, ya. Tadi saya melihat Mbak Sri Wahyuni menulis dengan kenceng. Oke, silakan. Kita dengarkan tanggapan dari Mbak Sri Wahyuni. Silakan. Ono jaran ngerti paran, Bu. Iya. Tadi itu ya kalimat yang menarik. Mengapa? Ngerti paran itu tahu tempat ya, Bu. Ya. Aha, bagus. Kayak apa ya? Ya. Jadi itu kalimat menarik untuk Mbak Sri. Iya, Bu. Oke. Kalau yang terakhir gimana? Menungso orang ngopo-ngopo. Rasa tersinggung. Iya, Bu. Seperti Mas Ade tadi ya. Oke, terima kasih. Komentarnya Mbak Melati bagaimana? Mbak Melati Yuwana? Menurut saya puisi tadi seperti kayak kita melihat di sekitar ya Bu ya. Ada hewan-hewan juga seperti yang dikatakan Mas Ade. Kemudian ada perbandingan dengan manusia yang tidak melakukan apa-apa. Terus saya tertarik dengan yang ini Bu. Ono ulo ragane dawa gitu Bu. Oke. Ya, tertariknya karena rimanya, pilihan katanya, atau sebenarnya secara visual bisa membayangkan, atau apa? Saya tertarik dengan komentarnya Mbak Melati. Tertarik karena ini kata-katanya juga ono ulo ragane dawa. Kemudian ketika dibayangkan ular itu ragane dawa itu badannya begitu ya Bu. Dia bisa makan apapun, ketika badannya panjang dia bisa memakan hewan yang badannya lebih lebar tapi juga tidak mati ketika memakannya. Gitu bayangan saya Bu. Bagus, keren. Ya, komentarnya berbeda sekali ya. Ini
saya suka tadi memulainya dengan itu kan hewan yang ada di sekitar kita, itu kan lingkungan kita, oke? Yang tadi saya katakan ya. Jadi kalian semua, kita semua, saya bolak-balik ya, di lokasi secara geopolitik sosial, lokasinya di Indonesia karena kepentingan bahasa dan sastra itu di mana-mana di luar Indonesia paling tidak itu sedang diperdebatkan, dibicarakan sebagai salah satu keahlian yang penting di dunia kerja, bahasa dan sastra, ya. Karena itu tentang memimpin, tentang bicara, membaca, kalau ada sengketa, mengartikulasikan pesan, membuat iklan, berpikir tentang apa yang ada di sekitar kita, bereaksi ketika ada masalah dan lain-lain. Jadi humanities istilahnya dalam hal ini peran bahasa dan sastra. Saya pikir di Indonesia harus lebih dibicarakan dan salah satu tugas saya adalah seperti itu. Jadi saya senang sekali. Saya bangga. Saya sangat terkesan dengan kalian semua. Ketika pertama kali bertemu, minggu pertama saya dengar, wah ini ada tidak menyalahkan, ada yang mengatakan jangan-jangan Bu Yasinta galak. Terus minggu kedua, minggu ketiga, dan sekarang ini saya senang sekali kalian lebih berpartisipasinya lebih aktif ya, dengan lebih berani lah istilahnya, dan pendapat seperti yang dikatakan Mbak Melati tadi ada benarnya. Sastra itu di sekitar kita, tidak yang daki-daki, tidak yang jauh di langit, surga, dunia, Tuhan, ya itu juga. Dan itu sudah sering diangkat. Nah, kalau kita ingin mengangkat yang ada di sekitar kita, yaitu Solo, apakah di mana lokasinya di Banjarnegara, di Semarang, yang lokal, yang punya potensi ekonomi dan lain-lain, ya kita harus bicara, kita harus menulis, kita harus membaca, karena kalau tidak nanti orang lain yang akan melakukan itu, ya. Jadi saya jelek-jelek begini punya misi besar istilahnya, ya. Ayo kita belajar tentang kita sendiri lewat puisi, tidak hanya puisi. Sebelumnya mungkin interpretasinya, wah puisi itu hanya cinta-cintaan dan lain-lain, dan saya menolak itu. Tidak harus, karena kita bisa bicara tentang ulo dan jaran dan manungso yang nggak apa-apa. So, terima kasih, bagus sekali. Saya suka tadi komentarnya Mbak Melati. Mbak Ade Irnadia, silahkan. Ayo, tadi yang mana? Ono wedhus ambune prengus, ono asu gawene mlayu, ono kebo ndekeme jero, ono mentok megoli bletok, ono kucing nguyuhe pesing. Mbak Ade, silahkan. Responnya apa? Komentar. Mbak Ade? Oh, Mbak Ade frozen ya. Mbak Ade frozen seperti es krim. Siapa yang ingin berkomentar lagi? Mas siapa? Berlian, Mbak Oktaviandra, silahkan di-unmute sendiri. Yang tidak bisa menyalakan video mungkin punya alasan ya, tapi supaya merasa tidak dianaktirikan, yang ingin bicara silahkan bicara, bisa berkomentar atau menulis di chat komentar yang tadi, yang terakhir. Oke, Mas Berlian tadi mendengar tentang puisi Ono tidak? Komentarnya apa? Ono itu di ono dus. Gaungnya ya. Wah, ada resepsinya ya enggak? Oke. Oke. Mas Faren Aldafa bagaimana? Ono wedhus ambune prengus. Oke. Ada kambing baunya prengus. Iya. Prengus itu apa ya? Prengus itu bau. Mambu. Bau. Ya. Ono ada anjing sering lari. Ya. Ini belajar terjemahan ya. Leres ya. Terus kesannya bagaimana? Terhadap resepsinya, penerimaan Mas terhadap puisi ini bagaimana? Resepsinya kalau di bahasa ke Jawanya atau Jawa kasarnya itu, kalau di kalangan kita itu menanggapinya itu hal yang biasa. Kalau ini di
di kalangan pendidikan itu hal yang sangat buruk untuk biarkan. Enggak diomongkan. Oh iya, oke. Diajarkan. Iya. Kita lebih memilih saja atau bahasa. Oke. Putus suaranya. Oke, terima kasih kontribusi. Mas Faren, Aldafa bagaimana komentarnya? Ya itu Bu, menurut saya itu karakteristik masing-masing kewan ya dikemas dalam sastra. Nah, yang tentunya berkaitan dengan puisi. Karakteristik hewan yang dijadikan puisi itulah. Setuju tidak yang terakhir, ana menungso orang ngopo-ngopo? Ya nggak setuju Bu ya. Menungso itu mestinya ya ngopo-ngopo Bu. Kan ngopeni kewan itu ya harus kelihatan Bu, harusnya Bu. Ya, tapi itu kan cara pandang manusia. Mungkin kewannya nggak mau diopeni. Apakah sudah bertanya kepada kewan-kewan itu? Saya bisa berdalih. Ya enggak harus Bu. Iya, oke. Kalau kewan itu udah dikasih makan ya udah Bu. Ya, oke. Manut. Nah, itu kan persepsinya Mas yang adalah manusia. Ya. Kalau kita tahu bahasa mereka, mungkin mereka sebenarnya tidak setuju dan tidak suka dengan kita. Ini hanya kebebasan dalam sastra saja, ya. Oke. Komentar terakhir dari Mas Dimas, silakan. Baik, Bu. Jadi di situ ada beberapa kata, sebelumnya ada hewan, wedhus, ambune prengus, terus ulo ragane dawa, banyak sekali istilah-istilah hewan yang tidak menjalankan tugasnya, yang emang dengan insting hewaninya emang seperti itu gitu. Terus di paling akhir itu ada manungso orang ngopo-ngopo. Berarti ini sebenarnya satire untuk manusia. Betul tadi seperti yang dikatakan Mas Ade. Di manusia itu memang harus bekerja, harus beraktivitas, harus menjalankan perintah Tuhan, karena tiap orang atau tiap manusia itu punya tugasnya di alam semesta. Kemudian manusia-manusia yang tidak menjalankan tugasnya di alam semesta itu sama seperti wedhus, sama seperti sapi, sama seperti jaran, sama seperti cecak, sama seperti tekek gitu. Jadi ibarat manusia itu bisa seperti hewan yang itu tadi jika manusia itu tidak ngapa-ngapain. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ada satu masukan yang bagus tadi ya, istilahnya satire, sindiran. Ya, sebenarnya setuju dengan Mas Faren tadi. Ya nggak bisa, manusia ya nggak ngopo-ngopo, manusia yang membeli, yang mungkin istilahnya kalau peternakan itu mengawinkan hewan, mencari rumput dan lain-lain ya nggak betul itu ya. Jadi tapi kan itu reaksi yang memang diharapkan, yang secara analisa sastra tadi disampaikan oleh Mas Dimas ya, itu kan satire. Itu kan udah betul. Kata-kata kerja binatang tadi kan memang begitu, itu tugasnya mereka. Nah, kemudian merujuk kembali ke manusianya tadi ya. Ada istilah satire untuk guyonan saja. Oke. Banyak tugas bagus-bagus yang sudah dikirim ke Pak Dipa dan saya minta beberapa contoh PR yang dulu itu ya. Yang sastra adalah, dan kalau aku laki-laki dan kalau aku perempuan. Ya, sekarang
saya akan meminta beberapa yang sudah mengirim, terus kalian semuanya jadi pengamat, pembaca, dan nanti memberi respon. Latihan mengaplikasikan kajian resepsi terhadap teks yang ditulis oleh teman kita. Yang pertama itu, oke, ini judulnya sastra adalah, ini karya Mbak Devian Akna Perdana Ababil. Oke, Mbak Devian ingin membacakan puisinya atau saya? Punya dokumennya tidak, Mbak? Mbak Devian? Ada, Bu. Ya, silahkan dibacakan puisi yang pertama yang berjudul Sastra Adalah. Yang lainnya mengamati, mendengarkan, mencatat, dan nanti memberi respon. Oke, silahkan Mbak Devian. Sastra adalah memahami, menyindir, mencibir, membantah, menggelitik, mengutarakan, merasakan, mengandaikan, mengekspresikan, mendamaikan. Bagus sekali. Oke, silakan responnya dari Mbak Melati. Mbak Melati? Iya Bu, tadi sastra adalah ya Bu, saya tertarik yang terakhir, sastra dapat mendamaikan. Sebenarnya sastra juga tidak hanya dapat mendamaikan, banyak sekali sudah diungkapkan sebelumnya. Sastra juga dapat mengkritik begitu Bu. Tapi lebih ketika mendengarnya lebih terkesan mendamaikan, itu lebih mengenakkan di hati begitu Bu. Ya, oke, bagus. Jadi yang menarik perhatian pembaca alias Mbak Melati tadi mendamaikan ya, karena satu kata kerja penting juga, tidak hanya menggelitik atau kata-kata kerja yang lainnya, tapi bisa mendamaikan. Bagus, komentar yang bagus. Oke, puisi yang ketiga Mbak Devian berjudul Seandainya Aku Laki-laki. Seandainya Aku Laki-laki, dan Mas Demas akan mendengarkan dan nanti merespon. Silakan Mas Demas. Mbak Devian, silakan. Seandainya aku laki-laki, aku ingin berlari sejauh mungkin ke sebuah tempat yang jauh dan tenang, yang tanpa benci dan tuntutan, yang bebas, hangat, dan damai, tanpa takut sendirian. Silakan kritikus sastra, Mas Demas, komentar. Tadi katanya berlari agar tidak sendirian. Berarti penulis ini punya persepsi bahwa laki-laki itu kebanyakan sendirian daripada perempuan mungkin Ibu. Jadi dia tidak tahan sudah membayangkan nanti sudah tidak tahan menjadi lelaki gitu. Jadi dia jika saya laki, saya akan berlari ke tempat yang agar saya tidak merasa kesepian. Jadi dia merasa bahwa jika menjadi laki-laki tidak banyak teman, kemudian dia akan mencari di mana pun tempatnya agar mendapat banyak teman dan bisa ngobrol atau sekedar curhat gitu. Tidak kesepian. Bagus. Sudut yang bagus sekali. Mbak Devian, bagaimana tanggapannya terhadap tanggapan Mas Demas? Ya seperti itu, bukan kebanyakan cewek itu kayak kemana-mana tuh takut sendirian gitu. Beda sama laki-laki. Oke, jadi realita ya, cocok sekali. Nah, oke. Yang tadi terjadi, bayangkan kalau nanti di kelas menjadi guru, menjadi pemimpin training, menjadi tutor, mengajar. Biasanya orang-orang yang di luar dari Indonesia itu senang sekali kalau diajar secara interaktif ya. Nah, nanti bisa dijadikan contoh ketika mengajar, selalu yang jadi pusatnya adalah siswanya ya, suruh menulis, teman yang lainnya suruh respon kembali dan lain-lain. Saya hanya sebagai motivator saja ya. Dengan begitu
nanti tumbuh bersama dan melakukanlah istilahnya. Nah, perkara nanti reinforce penekanan teori bisa dilakukan belakangan, tapi kegiatan interaksi sesama siswa itu sangat penting sekali, yaitu melatih berani. Terima kasih, bagus sekali, bagus sekali. Nah, yang berikutnya Faren Aldafa mengirim satu puisi Andai Aku Perempuan. Mas Faren masih dengan kita tidak? Ya, punya dokumennya, ingin membacakan itu tidak, silakan. Andai Aku Perempuan. Ya, baik, ayo bacakan. Ya, dan Mbak Oktaviandra silakan mendengarkan, nanti merespon ya. Silakan, Mas Faren. Baik, Bu. Mas Faren sudah siap? Ya. Oke. Oke. Mas Faren? Oke. Belum? Oke. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan. Ini kayaknya resepsinya. Andai Aku Perempuan. Oke. Putus-putus, Mas? Putus-putus itu? Oke. Oke, saya bacakan saja supaya yang lainnya bisa mendengar. Oke, Mbak Okta siap nggih? Oke, ya. Ini karya bagus dari Mas Faren Aldafa. Andai aku perempuan, aku akan belajar bagaimana mereka menguatkan hatinya di tengah kerumunan masyarakat patriarki. Belajar mental yang kuat untuk mengurus bayi, tidak akan gentar berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Silahkan, Mbak Okta. Responnya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Respon saya mengenai puisi tersebut, jadi lebih ke psikologinya seorang perempuan. Jadi apapun yang terjadi dalam ketika di duniamu itu nggak hanya perempuan aja, laki-laki juga. Walaupun laki-laki di duniamu itu dominan, kamu itu harus bisa kuat kayak gitu. Maksudnya kuat secara fisik atau mentalmu kayak gitu, agar kamu itu bisa berjalan di dunia tersebut kayak gitu. Walaupun kamu di dalam menguatkan dirimu, kamu juga harus intinya itu tadi, selain menguatkan diri juga kamu harus mengasuh dan sebagainya gitu. Wah, oke. Jadi suka pesannya puisi ini ya. Jadi tujuannya penulis itu sebenarnya apa? Ingin menyemangati atau bagaimana? Mbak Okta. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya itu tidak hanya menyemangati, tapi seperti kayak menyadarkan seorang perempuan bahwa kamu itu nggak hanya kamu hanya semangat aja dalam dirimu, tapi kamu tuh kuat secara mentalmu kayak gitu. Kamu harus sadar kamu tuh tidak lemah. Kamu perempuan yang kuat seperti itu, Bu. Bagus sekali, terima kasih. Oke, responnya Mas Faren Aldafa, setuju atau tidak? Atau menolak dengan keras? Mas Faren, oh kita kehilangan. Ya, setuju. Maksud saya menulis puisi juga seperti itu, Bu. Oke. Sekarang banyak lelah, merasa derajatnya paling tinggi. Oke. Bagus. Nah, makanya tujuannya ya itu. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Oke. Puisi yang berikutnya tulisan Mas Demas Primada. Mas Demas ingin membacakan, punya dokumennya tidak? Sebentar Bu, saya download dari email dulu, soalnya di HP nggak ada. Oke. Ya, semoga bisa. Kalau tidak nanti bisa saya bacakan, terus kita minta rekan
mahasiswa perempuan untuk merespon ya. Ya. Belum Mas Dimas? Bentar. Oke. Udah, yang mana Bu? Nah, Puisi. bagaimana kalau sastra? Sebentar, sastra adalah itu ya ramai yang sepi itu. Iya betul. Ya, silakan bacakan itu ya. Mbak Melati siap nggih? Siap merespon. Oke, silakan Mas Dimas, monggo. Sastra adalah ramai yang sepi. Sastra adalah menguras, membasuh, mengamuk, menetes, membanjiri, meredam, tenggelam. Sastra adalah samudra kata-kata yang buatku tenggelam di dalamnya. Terima kasih, bagus Mas Dimas. Oke, respon dari Mbak Melati, silahkan. Kritikus sastra Melati Yuwana dari UMS. Ya, baik Ibu, terima kasih. Tadi sastra adalah ramai yang sepi. Saya sedikit setuju dengan itu karena di sini ada mengulas, membasuh, begitu ya Bu ya. Tadi juga banyak dikatakan ada mengkritik, kemudian tenggelam juga ada. Jadi sebenarnya ramai, tapi bisa juga jadi sepi karena ketika mengulas itu kan awalnya kita mendengarkan banyak sekali, kemudian ketika diulas jadi sedikit, awalnya ramai menjadi sepi, kemudian membasuh, seperti kalau saya bayangkan ya Bu, ketika membasuh wajah seperti itu, air dari setangkup tangan dibasuhkan ke muka hanya menjadi sedikit, jadi ramai, air satu basuhan menjadi sepi, hanya menjadi titik-titik air seperti itu Bu. Kalau dari imajinasi saya. Bagus sekali, wah, calon kritikus sastra nih Pak Dipa, harap dicatat, ya. Mbak Melati teruskan, ya, teruskan menulis, membaca di ulasannya tadi bagus-bagus, kalimat-kalimatnya sangat kritis ya, hebat luar biasa. Saya ingin responnya Mas Dema, setuju atau tidak? Ada keberatan atau bagaimana tadi apa yang dikatakan dengan Mbak Melati? Sebenarnya sudah sesuai. Sebenarnya apa yang saya tulis itu sebenarnya apa yang saya rasakan. Karena sejak kecil saya itu selalu merasa sepi walaupun dikelilingi oleh orang-orang. Saya merasa sepi karena orang-orang di sekitar saya itu tidak tahu apa yang saya maksud, apa yang saya bicarakan, atau apa tujuan saya, atau apa yang saya mau gitu. Orang-orang di sekitar saya, ya, orang-orang di sekitar saya tidak tahu. Kemudian hanya sastra saja ketika saya menulis, hanya sastra saja yang bisa menjadi teman saya. Apa saja yang saya mau, apa saja yang ada dalam hati saya, seperti rasa sedih, depresi yang buat saya susah tidur, atau trauma-trauma masa lalu itu bisa saya aplikasikan atau bisa saya curahkan di dalam sastra. Karena saya sering sekali ketika saya sendiri, saya curhat kepada alam, curhat kepada buku, curhat kepada sosial media gitu. Terhadap apa yang saya rasakan gitu. Jadi menurut saya sastra itu bisa jadi teman yang fleksibel gitu, bisa saya butuhkan ketika saya sedih ataupun saya bahagia gitu Bu. Bagus. Oke, terima kasih, setuju sekali. Ketika saya tuh senang membaca mahasiswa saya. Membaca orang itu penting ya. Tahu nggak kalian, manusia Indonesia itu sebenarnya dikaruniai, dan ini dibuktikan oleh Mas Demas, kemampuan untuk membaca orang-orang karena begitu ramainya Indonesia, tidak ada di tempat yang lainnya. Okay? Nah, saya akan sebutkan ini, saya akan istilah bahasa Inggrisnya saya akan spin it ya. Ini sebenarnya sebagai sebuah kelebihan. Kita itu akan menjadi pembaca, penulis, pemikir yang baik kalau kita punya sepi loh. Kalau tidak,
itu akan rame-rame dan tidak akan fokus dan tidak akan terjadi dan tidak bisa merasakan dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Oke. Selain tadi yang dikatakan oleh Mas Dimas ya, untuk saluran, untuk teman, ya, untuk tempat curhat dan lain-lain. Itu bisa terjadi kalau kita mau mencurahkannya seperti yang dilakukan Mas Dimas, dan untuk orang lain ini jadi pelajaran juga untuk hikmah dan wow, bisa dicurahkan lewat kata-kata seperti itu, bisa untuk pengobatan, istilahnya bisa healing dan lain-lain ya. So, terima kasih Mas Dimas dengan karya-karyanya dan observasinya dan curhatan yang penting menurut saya. Saya tuh sadar setiap kali saya jauh dari Indonesia, karena latar belakang saya yang tumbuh besar di keluarga besar Indonesia itu istilahnya organized chaos, ya. Banyak yang terjadi seperti pelangi di mana-mana ramai macam-macam populasi dan lain-lain. Tapi karena itu, lalu saya jadi bisa menghargai sepi. Lalu harus menjadi sepi dan diam istilahnya ya untuk mengamati itu. Kemudian mengolahnya dalam tulisan. Ya, bagus, setuju, cocok sekali dengan apa yang dikatakan Mas Dimas. Oke, Mas Dimas, puisi yang terakhir ini menarik sekali tentang seandainya saya perempuan. Bisa dibacakan. Saya ingin minta siapa ya? Tadi setelah Mbak Melati ada Mbak Ade mana? Oktaviandra mungkin atau Mbak Dina, tidak dinyalakan videonya ya. Karena ini ditulis oleh seorang laki-laki, Mas Dimas, saya ingin ada mahasiswa perempuan yang nanti bisa meresponnya. Oke, siapa yang udah? Oke, Mbak Melati lagi nggih? Oke, silakan, Mas Dimas. Kalau seandainya saya perempuan. Baik, saya menulis puisi seandainya saya perempuan. Seandainya saya perempuan, anganku bukan angin. Anginku bukan kentut atau suara menguap. Uapku bukan hanya dari tanur. Uapku peluh belajar tanpa mundur. Perempuan kaya akan hak. Bukan hak pada heels. Hak merdeka, hak bahagia. Dilindungi dan dicintai. Bagai burung terbang bebas di awan. Cukup. Oke, Mbak Melati, silahkan. Lihat kata-katanya ya. Bukan hak pada heels. Hak merdeka, hak bahagia, dilindungi dan dicintai. Hak ya, hak heels. Oke, Mbak Melati, silahkan. Sama seperti Bu Yasinta tadi, saya juga tertarik pada ini. Perempuan kaya akan hak. Bukan heel begitu ya, Bu? Ya, heels ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Hak itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan bawahan sepatu seperti itu ya, Bu. Kalau heels, arti dari heels. Tapi sejatinya di sini hak itu hak milik perempuan tadi. Iya. Bagi burung yang bebas seperti itu, Bu. Tapi ya saya agak kurang setuju ketika perempuan diandaikan bagi burung yang terakhir tadi. Karena sejatinya perempuan juga tidak terlalu bebas-bebas amat seperti laki-laki yang bisa. Itu ada yang tidak setuju. Ayo. Kurang setuju saja. Karena kan perempuan kalau dalam agama ada ini, dalam agama Islam itu tidak terlalu dibebaskan dalam seperti ketika beribadah harus ada wali mahramnya seperti itu kayak haji. Jadi kan sebenarnya tidak terlalu bebas. Kemudian pergi kemanapun juga terbatas jauhnya, terbatas kebersamaannya dengan orang-orang seperti itu, Bu. Wah, Mas Dimas silahkan merespon. Ayo. Kalau di kelas saya seperti ini debat hangat, saya jadi provokator, saya bilang fight. Oke, Mas Dimas silahkan. Jadi tadi yang dikomentari oleh Mbak Melati itu hak untuk bebas gitu. Padahal sejatinya di dalam agama dijelaskan bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu bebas karena kalau takutnya terlalu bebas nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi saya mengambil latar belakang puisi ini adalah
saya terinspirasi dari zaman R.A. Kartini mungkin ya. Sebenarnya perkembangan feminisme gitu, feminisme itu dari zaman R.A. Kartini sampai sekarang itu sebenarnya sudah banyak perubahan, banyak profesi-profesi yang sebetulnya diidentikan dengan laki-laki kemudian diisi dengan perempuan itu makin lama makin banyak. Cuma masih sampai sekarang itu masih ada pemikiran bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Salah satunya contohnya banyak kasus yang sekarang terjadi itu ketika laki-laki, suami dan istri gajinya lebih banyak istrinya, sebagai laki-laki yang di Islam mungkin atau di agama lain itu diistimewakan. Akhirnya si laki-laki ini seolah-olah menjadi penyetir atau menjadi pemimpin dan dapat mengatur si perempuannya ini untuk tidak bebas gitu ya. Sebenarnya bebas dalam artian kalau bebasnya harus sesuai dengan agama itu bagus. Hanya saja jangan sampai jika perempuan itu punya sesuatu, punya curhat, contohnya masukan dalam berkeluarga atau apa, itu mohon untuk dipertimbangkan juga. Jadi perempuan itu harus punya hak yang sama, tapi ada porsinya tertentu. Tapi jangan sampai, contohnya perempuan ini dia lebih suka bekerja daripada diam di rumah aja, dari ibu rumah tangga. Sekarang kan banyak yang mungkin egonya laki-laki itu gede gitu. Jadi perempuannya nggak usah kerja. Padahal perempuan ini udah dikuliahin sampai S1 atau S2. Beda sama teman-teman lain yang mungkin udah nikah gitu. Jadi saya yang kurang setujunya ketika banyak yang menganggap perempuan itu tujuannya cuma jadi istri, walaupun istri itu sebenarnya sebagai guru pertama bagi anak. Tapi dalam hati sang istri itu sebenarnya dia sedang menyimpan sesuatu. Dia punya rasa haus tentang literasi, tentang pembelajaran, tentang mengajar, atau tentang bekerja. Gitu. Dia juga pengen mengaplikasikan ilmunya, juga pengen tahu gimana sih rasanya dapat uang dari jerih payahnya, gimana sih rasanya juga berkorban untuk keluarga gitu, bukan hanya di rumah saja. Gitu maksud saya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Melati ingin merespon lagi atau sudah? Ya, terima kasih Mas Dimas atas tanggapan dari interpretasi saya atas puisinya. Menurut saya juga sama seperti yang dikatakan Mas Dimas juga, bebas tapi jangan lupa akan kewajiban kita sebagai perempuan ketika sudah menjadi suatu saat nanti kita seorang perempuan pasti akan menjadi istri dan menjadi seorang ibu yang memiliki hak tetapi juga memiliki kewajiban. Jadi mempergunakan kebebasan dengan tidak melupakan hak dan kewajiban perempuan seperti itu. Bagus sekali. Yeay. Siapa bilang puisi yang sepele tidak bisa menghasilkan perdebatan, respon, pembicaraan bolak-balik antar kita semua. Bagus sekali ya, bagus. Oke. Saya juga suka dengan permainan kata-kata yang di situ, yang hak dan heels ya, hak dan heels. Jadi saya bereksperimen. Saya ingin mengingatkan lagi. Sebenarnya ini bocoran untuk kuliah umum, tapi sebagai seorang multibahasa, saya sering secara puitis mengatakan sebuah kata itu adalah dunia tersendiri. Bayangkan kalau kita bicara 5 atau 7 bahasa, berapa dunia yang sebenarnya kita tempati. Ya, artinya adalah peluang, wacana, kesempatan yang ada dalam diri kita, karena proses menguasai bahasa itu adalah proses yang sangat luar biasa. Itu saya bandingkan dengan mahasiswa saya yang biasanya hanya bisa berbahasa satu. Banyak proses dan hal-hal yang hilang
dalam kehidupan itu. Jadi kita sangat beruntung ya, sangat beruntung. Dan tadi contohnya seperti itu, hak dan heels. Ada banyak puisi saya yang ketika saya tulis itu kata dari Inggris, Jawa, Indonesia, bahkan ada kata dari Korea tuh masuk, kemudian dipermainkan, dan itu jadi unik, dan itu membuat sebuah kelucuan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berbahasa itu, okay? Dan itu sebuah keindahan tersendiri. Jadi, kalau bercanda dalam bahasa Jawa, ya kita yang tahu. Saya juga suka begitu dengan sobat saya kalau berbicara dengan orang yang tidak bisa bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Saya pikir itu keunikan manusia ya. Oke. Nah, bagus. Saya sebelum menutup kelas ini saya ingin mengungkapkan terima kasih. Pertama, yang kedua, saya sangat terkesan sekali dengan kalian semua. Jadi kalau saya disuruh menilai perubahan progresnya dari pertemuan kita pertama ya sampai sekarang, pertama yang tutup semua, ada yang bilang wah takut nanti galak. Nanti galak gimana, dan mungkin masih malu berbicara dan lain-lain, tapi tugas saya waktu yang pertama adalah semakin banyak yang berbicara, menulis, melakukan kegiatan ini semakin bagus, dan itu sebagai seorang pengajar, edukator, itu sebuah kesuksesan yang luar biasa. Sangat bangga sekali dengan kalian semua ya. Sebagai penutup, saya akan membacakan satu puisi terakhir. Ini dalam bahasa Jawa, ya. Semoga nanti ini bisa sekali lagi ada sedikit oleh-oleh dari kelas kita ya, karena saya dengan sengaja di setiap kelas itu selalu mengangkat strategi belajar atau mengajar, strategi bagaimana mahasiswa saya juga bicara, menulis, mendengarkan, dan mungkin terkejut, kaget dan lain-lain. Saya hanya provokator menurut saya. Yang terakhir, ini judulnya Aku Anake Ibu Bumi. Aku anake Ibu Bumi. Sakwise lair tugasku mung siji. Dadi wani. Februari 2018. Ya. Itu dulu masuk di antologi penulis-penulis gurit perempuan Jawa, tapi waktu itu temanya tentang lingkungan dan kita, dan seperti yang saya katakan di salah satu kelas, sastra pendekatan feminis saya adalah tentang dari mana saya, siapa saya, dan itu jadi salah satunya. Oke, bagus. Bagus sekali, terima kasih. Semoga nanti bisa mungkin ketemu di kuliah umum kalau bisa. Tapi untuk menutup kelas kita, saya ingin menekankan lagi bahwa yang kita lakukan tadi sedikit banyak itu tentang kajian resepsi, ya. Jadi ada teks, ada rekan kita menulis, membacakan, ada isinya, ada pilihannya macam-macam, lalu kita menerima itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman kita, setuju atau tidak setuju. Tadi Mbak Meladi menyebut tentang, wah ada mungkin rujukan tertentu, misalnya tentang ajaran Islam, atau secara psikologi, tadi Mbak Okta sudah menyebut tentang puisi dari mahasiswa laki-laki yang menulis tentang perempuan, ya, disesuaikan dengan apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita lihat, dan di kajian ini pembaca sebenarnya punya kebebasan, ya, kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Dalam arti kalau kalian mahasiswa sastra dan budaya Indonesia, kalau mengaplikasikan kajian ini berarti misalnya menganalisa, berarti ada rujukannya, ya, dari diksinya, dari amanatnya, dari pesannya, dari pilihan kata-katanya, dari pesannya, misalnya apakah itu satire, apakah itu memakai bahasa yang bahasa figuratif, dan lain-lain, dan temanya, ya, temanya tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, dan lain-lain. Jadi itu pesan saya yang terakhir. Bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Dipa tentang kajian
resepsi, yang jelas resepsi dari bahasa Inggris itu reception, penerimaan pembaca terhadap sebuah teks ya. Oke, ada pertanyaan tidak dari kalian untuk saya? Jaga kesehatan, terus aktif, selamat bertugas, selamat menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa yang bekerja, selamat bekerja. Semoga nanti kita bertemu ya dalam kapasitas, tidak tahu, mungkin ketemu di kampus di sini atau di Solo mungkin, atau menyapa saya kalau ketemu di tidak tahu di bandara atau di mana. Saya berencana mungkin akhir tahun atau musim panas saya akan ke Indonesia menengok ibu saya. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk saya? Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Bisa dibuka menyalakan videonya. Minta tolong, saya akan memotret. Oke, bisa dibuka 2 kali ya. Oke, terima kasih. Lah ini cantik-cantik, ganteng semua kok tadi nggak dibuka ya? Weh, minta dicubit semua. Oke, 1, 2, 3, satu lagi. Oke. Sudah muncul manis-manis, ganteng semua, tadi tidak semua. Waduh. Terakhir. Oke, nanti saya kirimkan. Oke. Terima kasih. Pak Dipa sudah bergabung dengan kelas ini atau tidak? Oke. Oke. Terima kasih ya. Senang sekali sudah berpartisipasi. Semoga ada yang bisa diambil ya dari pelajaran ini. Dari pelajaran ini, kalau tertarik dengan strategi mengajar belajar. Jadi saya punya background gelar mengajar ELT ya, English as a foreign language, second language teaching methodology, jadi metodologi mengajar, menulis textbook, menulis kamus, menulis puisi, mengajar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kalau ada yang tertarik bisa kontak saya. Pak Dipa punya email saya. Pokoknya jangan lupa, sastra dan budaya Indonesia sangat penting sekali. Ya. Jangan kecil hati, tapi perlu digali ya, perlu digali lagi. Sering menulis, sering membaca. Kalau puisi berarti lebih mendalam dalam merasakan kata-kata itu. Kadang-kadang yang dianggap sepele tidak sepele. Contohnya tadi 4, 5, 6, 7. Mungkin hewan-hewan di sekitar kita. Tidak hanya perasaan cinta. Cinta juga boleh, tapi cinta kepada, saya seperti Mas Dimas, saya suka sekali alam. Cinta kepada hutan. Hutannya di mana? Hutannya masih ada tidak? Apa yang sudah kita lakukan dengan hutan? Sungai, selokan, daun pisang, buah sawo. Oke, cinta kepada ayah jarang sekali ditulis dibicarakan. Cinta kepada kepala kita sendiri, cinta kepada apa? Kepada kucing, cinta kepada tanah, cinta kepada jalan, cinta kepada hari. Ya. Apa itu cinta? Ya. Persepsi tentang puisi yang katanya hanya antara cinta dan romans itu keliru sekali. Yang paling penting menurut saya adalah yang ada di sekitar kita. Kemarahan, kesedihan, kesepian, pengetahuan, pertanyaan, bahkan tentang Tuhan menurut saya. Ini untuk sastra, saya menulis satu puisi tentang Tuhan masih mencari, dan itu jadi apa? Jadi sebuah buah pikiran. Saya pikir sastra harus mempertanyakan apa saja. Oke, dengan bertanggung jawab, dengan sopan ya. Oke. Pak Dipa tidak bergabung dengan sudah ya. Oke. Ada pertanyaan untuk saya tidak? Oh, oke. Boleh foto bersama dulu mungkin nanti. Oh iya. Oke. Ya nanti saya kirimkan ya. Tadi sudah ada beberapa, nanti saya bagikan, yang kemarin juga sudah. Nanti saya kirimkan ke Pak Dipa supaya bisa dibagikan dengan rekan-rekan
yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan untuk saya? Silahkan. Pertanyaan umum boleh. Sambil menunggu agar ada pertanyaan umum. Ya. Ada yang sudah bekerja belum? Ada yang sudah mengajar? Ya, ada. Mas Dimas sudah mengajar ya? Saya asisten lab senior Bu, lab podcast. Bagus. Prodi. Ya, ya. Terus dalam menulisnya diterbitkan tidak tulisan-tulisannya? Saya belum nggak menulis, cuma lebih ke bikin audio di Spotify atau bikin di YouTube gitu Bu. Ya. Oke. Nanti kasih linknya ya, bisa saya lihat, boleh saya dengarkan. Ya, baik. Ya email ke saya. Nanti minta email dari Pak Dipa dengan senang hati. Nanti saya bisa menikmati ya. Yang lainnya bagaimana? Mbak Sri Wahyuningsih cita-citanya apa? Mengajar Bu. Oke. Ya. Mengajar tingkat apa? SD, SMP, SMA, universitas? Mungkin SMP Bu. SMP. Oke. Ya. Menurut Mbak Sri yang penting untuk menjadi pengajar yang baik itu apa? Mbak Sri? Bisa sesuai sama itu Bu. Sesuai dengan apa namanya? Fungsinya pengajar itu apa? Oh, frozen nih. Oke, mungkin resepsinya ya. Oke. Mbak Oktaviandra hobinya apa? Hobinya baca buku fantasi sih. Oke. Ya. Membaca. Ya. Menulis juga tidak? Mungkin menulis responnya? Oh, kalau menulis belum Bu, karena saya pribadi masih berlatih karena saya tahu kekurangan saya dalam menulis itu. Ya, berarti berlatihnya kan dengan menulis kan? Ya, nulis, ya draft gitu. Terus saja. Oke, fantasi ya, mulai fantasi. Oke. Jam 5 tadi kita mulai jam 3.30. Oke, 1 jam berarti sudah. Oke, jadi kita sudahi dulu nge. Oke, jaga kesehatan kalian. Semoga ketemu di kuliah umum dan ketemu di lain kesempatan di luar ini ya, karena saya sangat menikmati kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kesehatan nomor 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya Cinta. Terima kasih.